أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membicarakan dan membahas tentang masail jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat bagi kita sebagai umatnya, hadirin sekalian, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Dengan dua pusaka itu kita bisa jadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita betul-betul menjalankan kehidupan kita baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebelum diutusnya Rasulullah dalam keadaan jahiliyah, ya, kebodohan, kekufuran, kesyirikan dari keyakinan, ibadah maupun muamalah, kecuali beberapa gelintir dari ahli kitab yang masih berpegang teguh dengan ajaran nabi-nabi mereka. Tapi mayoritas hadirin sekalian mereka dalam jahiliyah. Inilah arti sesungguhnya jahiliyah. Kalau kita katakan jahiliyah secara mutlak adalah jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mengatakan masyarakat dunia ini sekarang jahiliyah semuanya. Tidak boleh, karena istilah jahiliyah itu bisa diartikan dengan kekafiran atau apa? Kesyirikan. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang kemudian masuk Islam hingga sekarang ini. Sebagian ada yang berperilaku jahiliyah, tapi sebagian sudah imannya baik, Islamnya baik, sehingga tidak boleh kita memberikan vonis bahwa masyarakat dunia ini dalam era jahiliyah. Kita boleh katakan sebagian saja dari manusia berperilaku apa? Jahiliyah.
Sebagian yang lain muslimun, mukminun. Masih ada orang-orang baik. Karena ada beberapa kelompok ya tokoh bahkan tidak sabar dengan adanya kerusakan di muka bumi sekarang ini. Sehingga mereka mengatakan semuanya masyarakat ini kafir, semua masyarakat ini jahiliyah. Itu tidak benar seperti itu. Itu berarti pengkafiran kepada seluruh manusia yang ada sekarang ini. Padahal sebagian kita kaum muslimin, kaum beriman hadirin sekalian. Jadi kalau sekarang ini jahiliyahnya muqayyadah, ya terbatas, tidak semuanya. Kalau diistilahkan secara mutlak, ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dalam jahiliyah, baik di daerah Syam sana Romawi, ahli kitab jahiliyah hadirin sekalian. Ya, tapi tetap mereka dikatakan ahli kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad tetap dikatakan mereka itu ahli kitab. Walaupun mereka terlibat dalam kesyirikan penyembahan berhala. Ahli kitab ini menyimpang jauh, ya tidak menjalankan kitab suci mereka, baik itu Taurat maupun Injil, tapi tetap dikatakan ahli kitab. Ya justru sebetulnya untuk menjelekkan mereka, Allah menamakan mereka hingga hari ini tetap ahli kitab. Siapapun yang beragama Nasrani maupun Yahudi, walaupun mereka misalnya menyembelih bukan menyebut nama Allah, tetap dikatakan ahli kitab selama mereka menisbatkan kepada agama Nasrani maupun Yahudi. Kenapa? Menjelekkan mereka. Seperti kita katakan bahasa kasarnya, masa ahli kitab kok gini? Ya, kamu bukankah punya kitab kok berbuat syirik, kok akhlaknya begini? Justru itu menjelekkan mereka hadirin sekalian. Seperti orang sekarang, masa sudah ngaji kok masih begini, sudah ngaji kok nggak sholat, malu kan? Seperti itu. Katanya ahli kitab, tapi kok berbuat syirik, kok minum khamr, kok makan babi. Padahal dalam kitab-kitab suci mereka tidak boleh makan babi, minum khamr. Ya, kok ahli kitab seperti itu? Nah, itulah yang terjadi. Jadi mereka juga masih ada perilaku jahiliyah, walaupun mereka ahli kitab. Di belahan timur Persia sana apalagi rusak. Mereka menyembah bintang-bintang di langit, menyembah api, menyembah matahari, bahkan menyembah hewan. Berperilaku rusak sudah. Di masyarakat Arab juga hadirin sekalian. Walaupun mereka berada dulu di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid, din Hanafiyah, agama yang hanif. Apa itu agama yang hanif? Hanif itu yang cenderung, maksudnya cenderung kepada tauhid, jauh daripada perbuatan syirik. Makanya Ibrahim dikatakan hanifan muslimah, hanif yang bertauhid, menjauhi syirik. Dan itu agamanya para nabi. Hadirin sekalian, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Agamanya para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam ini. Isinya beribadah kepada Allah, menjauhi syirik. Nah, ini istilah agama yang hanif. Ya, dulu bangsa Arab itu seperti itu. Tapi kemudian menyimpang. Seperti pernah kita sindir di sini, bahwasanya pertama kali yang membuat orang bangsa Arab ini menyimpang beribadah kepada Allah, kemudian menyimpang beribadah kepada patung-patung, itu ada seorang dari Bani Khuza'ah, namanya Amr bin Luhai. Ya, dia penguasa Arab saat itu, orang kaya, orang yang dermawan. Kemudian dia pergi ke Syam. Syam yakni ahli kitab. Ternyata di sana dia menemukan masyarakat menyembah berhala. Katanya Amr bin Luhai, "Ma ta'budun?" Apa yang kalian sembahin? Mereka mengatakan, "Hadza ilahuna." Inilah Tuhan kami yang sesungguhnya, berhala patung-patung itu. Bukankah dia tidak bisa mendengar, tidak bisa
melihat, berbicara. Ya, inilah Tuhan kita sesungguhnya. Kalau kita ini pengen hujan, minta Dia. Kalau kita pengen sembuh dari penyakit, minta kepada Dia. Zaina syaitana a'malahum. Jadi Amr bin Luhai tertarik dengan perbuatan mereka itu. Ya, dihiasi sesuatu yang mungkar seakan itu baik. Akhirnya dia minta satu contoh, dikasih berhala besar namanya Hubal, dibawa ke Mekah, ke Jazirah Arabia, ditaruh di depan Ka'bah. Katanya orang Mekah, apa ini ya Amr bin Luhai? Hadza huwa ilah. Inilah Tuhan kita. Dialah yang bisa memberikan kita rezeki. Bukankah Allah tidak ini? Ya, ada yang juga mengatakan mereka disihir. Karena Amr bin Luhai ini orang yang baik. Dia itu setiap tahun kalau musim haji di Mekah, ya membeleh ribuan onta. Ya, disedekahkan kepada tamu-tamu Baitullahil Haram. Karena dia orang kaya, maka ucapannya dituruti. Akhirnya orang-orang mengikuti menyembah berhala, menyebarlah berhala ke seluruh Jazirah Arabia. Inilah kisah. Makanya waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim, hadis yang panjang, Allah berikan contoh. Neraka ada penghuninya, tidak banyak, termasuk dia itu. Diazab, perutnya sobek, usus-ususnya keluar kesakitan. Rasulullah bertanya, siapa ini ya Jibril? Dia adalah nenek moyangmu, orang bangsa Arab. Dialah yang pertama kali merubah keyakinan bangsa Arab. Awalnya bertauhid menjadi apa sih? Syirik. Dialah. Hadirin sekalian, siapa? Amr bin Luhai. Dialah yang membuat khurafat-khurafat di Mekah, diikuti sama orang-orang awam. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa risalah ini yang intinya mengajak manusia untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan, itu banyak sekali keyakinan-keyakinan perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Adat istiadat yang ditentang oleh Rasulullah. Keyakinan-keyakinan pertama diantaranya adalah apa? Annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi. Mereka itu orang-orang jahiliyah mempersekutukan Allah dengan cara berdoa, beribadah kepada orang-orang saleh. Ya, tujuannya itu apa? Agar orang-orang soleh itu memberikan syafaat. Mereka itu mencari syafaat dengan apa namanya itu kuburannya orang-orang soleh itu, agar nanti Allah berikan syafaat nanti. Hadirin sekalian, jadi seakan-akan Allah mencintai perbuatan mereka itu. Mereka menyangka seperti itu. Jadi termasuk perilaku jahiliyah adalah mendatangi kuburan-kuburan orang saleh. Tidak hanya sewaktu Nabi diutus, tapi sudah semenjak zaman kaumnya Nabi Nuh. Ini jahiliyah. Dulu pada kaumnya Nabi Nuh, sebelum diutus Nabi Nuh, ada 5 ulama, orang-orang saleh. Ketika mereka mati, datang iblis kepada mereka. Ya jamaah, wahai jamaah, syuf ini 5 orang ini bukan orang biasa, aulia. Mereka ini para wali-wali. Kalian harus berbuat sesuatu. Hormati mereka ini. Mereka bukan orang biasa. Bagaimana? Iblis menyamar sebagai syekh. Bayangkan, menyamar sebagai apa? Syekh. Bangun kuburannya. Akhirnya dibangun apa? Kuburannya megah. Belum disembah masih. Ketika generasi ini sudah mati, datang generasi berikutnya tanpa bodoh. Iblis mengatakan, kalian harus berbuat sesuatu sebagaimana nenek moyang kalian. Bagaimana caranya? Bikin patung. Mereka ini orang-orang saleh, bikin patung, lukis gambarnya mereka, dibikin patung. Hadirin sekalian, belum disembah masih. Dilukis, disebut nama mereka di pertemuan-pertemuan.
mereka ini bukan orang biasa, ulama. Bayangkan, sampai datang generasi berikutnya, iblis mengatakan sembah ini luar biasa, ini Tuhan kalian. Itulah awal kesyirikan di muka bumi ini, di kaumnya Nabi siapa? Nuh. Apa sebabnya? Ghulu fis salihin, melampaui batas terhadap orang saleh. Itu terjadi pada Arab saat itu, kaum jahiliyah. Ada tokoh penting, ada orang yang ngerti agama, mati, dikubur, kemudian kuburannya dibangun. Orang-orang datang ke situ ngalap berkah. Ngalap apa? Berkah. Minta berkah. Ya Syekh, ya wali fulan, isfini, sembuhkan saya, unsurni, tolong saya, atini walad, berikan aku anak. Ya, seperti itu. Ini yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira wali-wali itu, orang-orang soleh itu nanti bisa menuju Allah memberikan syafaat. Ditentang hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'inda Allah." Ya, mereka itu menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat, bahaya maupun mendatangkan manfaat. Kemudian mereka mengatakan, kenapa kalian menyembah itu, mendatangi orang-orang saleh yang sudah mati itu? Mereka mengatakan apa? Disebutkan sama Allah, haula'i syufa'una 'inda Allah. Mereka itu yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti kepada kita. Pemberi syafaat. Hadirin sekalian, ini yang ditentang oleh Rasulullah. Ya, ini masalah penting hadirin sekalian. Ya, makanya diutus oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh seperti ini. Jadi orang-orang musyrik itu hadirin sekalian mengenal Allah, rububiyah itu mereka faham itu rububiyah itu. Bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, Allah yang mematikan, menghidupkan, itu orang musyrikin tahu itu. Tapi tetap dihukumi oleh Allah apa? Musyrik, kafir. Kenapa? Cara ibadahnya mereka salah. Yaitu mereka tawassul kepada orang yang sudah mati ke kuburan maupun patung. Patung ini dirupakan awalnya itu manusia yang tokoh alim, dirupakan patung. Hadirin sekalian, ini jahiliyah, ini yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak cukup tauhid rububiyah saja. Misalnya orang sekarang, orang Nasrani, orang Yahudi, kita sepakat Allah Tuhan kita. Anda mau apa gitu? Ya, kita juga punya Tuhan Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah, orang Nasrani Allah. Oh, berarti saudara kita. Tetap dikatakan mereka kafir. Hadirin sekalian. Kenapa? Karena sisi lain mereka menyembah Allah, sisi lain mereka menyembah selain Allah, menyembah salib, menyembah Yesus. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Tetap dikafirkan. Masalah ini penting karena ini yang bisa membedakan antara mukmin dan kafir. Gara-gara masalah ini disyariatkan jihad, berperang Rasulullah, diperangi sama Rasulullah orang musyrikin. Hadirin sekalian, dan ini penting sekali. Kalau dikatakan kepada mereka, walladzina takhadu min dunihi awliya, apakah kalian menyembah kuburan itu? Kenapa kalian menyembah orang saleh itu? Kalau mungkin bahasa kita kurang ajar kamu. Kita ini tidak menyembah mereka. Diceritakan di sini oleh Allah, mana bodohum. Kata siapa kita menyembah kuburan itu? La, kita enggak menyembah mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Zulfa, mendekatkan. Kecuali kita ini beranggapan supaya mereka ini mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan kita kepada siapa? Allah. Kita ini orang awam, mereka itu ulama, ahli ibadah,
Masa kita orang awam langsung kepada Allah? Ya melalui ini, tawasul melalui apa? Orang yang ahli ibadah ini. Ya tetap dihukumi musyrik oleh Allah SWT. Ini kisahnya dalam surah Az-Zumar ayat 3. Kalau dikatakan kepada mereka, kenapa kamu menyembah ini orang saleh ini, kuburan ini? Lah, atau siapa menyembah mereka? Kita cuma ingin mendekatkan kepada Allah melalui mereka. Nah ini tetap dianggap musyrik oleh Allah kayak gini. Hadirin sekalian. Jadi zaman jahiliyah itu, di zaman Nabi diutus pada waktu dia berdakwah dan juga sebelumnya, manusia itu macam-macam. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang di langit, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Hadirin sekalian, ada yang menyembah batu dan pohon. Enggak diterima sama Allah. Yang kedua, mereka mengerti tentang Allah, menyembah Allah, tapi sisi lain mereka juga minta kepada selain Allah. Ini juga ditolak sama Allah. Sama dengan yang pertama kedudukannya, tetap kafir, tetap apa? Musyrik. Terus yang diterima oleh Allah siapa? Allah menginginkan hambanya agar hambanya hanya beribadah kepada Dia saja. Kalau berdoa hanya minta kepada Allah saja. Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Razzaq, urzuqni. Hadirin sekalian, nah itulah yang terjadi. Itu yang benar, ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan meminta kepada selain Allah ini tidak boleh. Inilah yang kemudian diperangi oleh Rasulullah. Ya, ini tetap namanya musyrik. Walaupun beribadah kepada Allah, salat, zakat, puasa Ramadan, tapi minta kepada orang yang sudah mati. Tidak boleh, ini kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka ya Muhammad, ya, sampai tidak ada fitnah lagi, maksudnya tidak ada kesyirikan lagi di dunia ini, ya, sehingga agama itu hanya milik Allah, orang itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hadirin sekalian, kita hidup di dunia ini diciptakan untuk apa? Ibadah yang benar, ya, mengucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri Tuhan-Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhan itu kecuali apa? Allah. Itu arti la ilaha illallah. La ilah rukun pertama itu dari la ilaha illallah. Meniadakan segala bentuk Tuhan-Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhan itu, batil, tidak ada. Kemudian yang kedua, illallah, isbat, menetapkan Tuhan itu hanya siapa? Allah. Orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih mengakui ada Tuhan selain Allah, mengatakan semua agama itu benar, disamakan agama menyembah api dengan agama Islam sama. Berarti dia mengakui menyembah api itu, mengakui orang-orang menyembah api itu boleh. Hadirin sekalian, harus ditolak semuanya penyembahan-penyembahan selain Allah. Ini tauhid la ilaha illallah. Masalahnya kita ini cuma mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi enggak ngerti apa itu la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah 100 kali, 1000 kali, tapi masih minta kepada kuburan. Ya, orang yang sudah mati, minta kepada dukun, minta kepada jin. Ini sama kebiasaannya orang jahiliyah, hadirin sekalian. Kemudian perilaku jahiliyah berikutnya adalah annahum mutafarriquna fi dinihim. Orang-orang jahiliyah itu mereka berpecah belah dalam agama mereka. Ya, kamu kira mereka itu bersatu? Orang-orang selain agama Islam ini, mereka berpecah belah. Ya, mereka itu saling apa? Bermusuhan, hadirin sekalian.
Bukankah Nabi mengatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Orang Yahudi terpecah menjadi berapa? 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Begitu juga orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yang mengikuti siapa? Nabi Isa dengan sebenar-benarnya. Ya, ini menunjukkan orang jahiliyah terpecah belah. Kita jangan mengikuti orang jahiliyah, orang-orang kafir. Kita harus bersatu. Hadirin sekalian, jangan berpecah belah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan itu bangga dengan golongannya masing-masing. Kalau bukan golongannya itu gak enak sudah. Oh, ini bukan kelompok kita ya. Ada enggak umat Islam seperti itu hari ini? Oh, ini bajunya beda ini. Ini kuning, kita kan hijau. Wes gak hadir, percuma. Bagaimana bisa menang umat Islam? Hadirin sekalian, ormasnya banyak. Ya, partainya banyak, mau menang lah, disuruh bersatu kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Katanya Thayyib berpolitik, tapi berpecah belah, tidak bisa menang umat Islam. Hadirin sekalian, partainya berbeda-beda. Ya, ini dicelah oleh Allah karena meniru orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Mereka itu bangga dengan berpecah belah itu. Kalau nggak berpecah, tidak bangga mereka. Ini tidak boleh. Kita ini disuruh apa? Aqimuddin, menegakkan agama Islam ini, jangan berpecah belah. Ya, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Telah disyariatkan bagi kalian ini, kata Allah, ya, untuk menjalankan agama ini sebagaimana telah diwasiatkan kepada Nuh, dan kami juga berikan wahyu kepadamu ya Muhammad. Kami sampaikan wahyu ini kepadamu, dan apa yang diwasiatkan kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin, agar menegakkan menjalankan agama Islam ini. Wala tatafarraqu fih, jangan sampai kalian berpecah belah. Berpecah belah. Hadirin sekalian, sangat disayangkan ya, padahal ini adalah sifat daripada orang-orang musyrikin, berpecah belah dalam masalah apa? Agama. Ya. Kenapa enggak Islam saja? Harus ini, harus ini, harus ini. Tidak mau mereka. Oh, tidak bisa. Harus ini, harus hijau, harus kuning, harus ini. Ya, harus partai ini. Makanya nanti khalifah itu tidak ada sekarang. Hadirin, tidak ada. Kapan ada nanti? Imam Mahdi, Khalifah Imam Mahdi dari Quraisy akan turun nanti, akan muncul maksudnya, dibantu sama Nabi Isa. Dalam hadis Bukhari Muslim mutawatir bahwa ketika nanti Imam Mahdi turun, kemudian ditambah lagi Nabi Isa turun. Imam Mahdi memang di muka bumi ini ada, dimunculkan sama Allah, anak muda asalnya dari Madinah, ya, dari Quraisy. Kemudian turun Nabi Isa di Damaskus waktu mau sholat duhur. Imam Mahdi markasnya di sana Damaskus. Disuruh jadi imam, apa namanya, Nabi Isa, tidak mau. Kalian ada imam, ini imam kalian, Imam Mahdi. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa turun bukan sebagai pemimpin, membantu siapa? Imam Mahdi. Dan ketika dua orang ya tokoh ini ada, umat Islam aman, tentram, kaya raya. Orang dikasih fulus tidak mau. Hadirin sekalian, dikasih fulus sebanyak mungkin ditolak. Alhamdulillah, kami sudah cukup. Kalau hari ini mau nggak orang dikasih fulus? Ya Allah, 5 miliar, 5 miliar, 10 miliar, langsung rebutan kan?
Itu nanti pada zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi yarfudun, menolak. Buah-buahan luar biasa. Umat Islam kaya lagi, hadirin sekalian. Ini hadis sahih. Tapi juga perlu diingat, umatnya satu umat yang terbaik, masyarakatnya dalam kondisi yang terbaik juga dalam hal akidah, tidak ada syirik, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, muamalah terbaik. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang Imam Mahdi muncul, siapa yang bela? Banyak munafik begitu. Kasihan Imam Mahdi nggak dibela nanti, hadirin sekalian. Nanti ya, dan khilafah itu dari Quraisy. Khilafah itu bukan dari keturunan Hadrami, dari Lampung lah, tidak ada. Khalifah itu dari mana? Quraisy. Nabi mengatakan begitu ketika dibacakan oleh Abu Bakar. Orang Madinah waktu itu, orang Ansar pingin khalifah dari mereka. Ketika Rasulullah wafat, ditegur sama Abu Bakar, wahai orang Ansar, kalian orang baik. Gini, dipuji kalian sama Rasulullah, membantu kami. Kalian tuan rumah di Madinah ini. Tapi kalau berbicara khalifah, bukan dari kalian. Khalifah dari Quraisy, ini aku dengar dari Rasulullah. Dari keturunan apa? Quraisy, al-khilafatu min Quraisy. Khilafatul muslimin dari Quraisy. Wa antum muzara, kamu menterinya. Langsung dibaiat Abu Bakar. Abu Bakar dari Quraisy. Khulafaur Rasyidin Quraisy. 14 daulah Umayyah, khalifah-khalifah itu Quraisy. Ya, begitu banyak diteruskan oleh daulah Abbasiyah, semuanya Quraisy. Imam Mahdi nanti dari apa? Quraisy. Muncul orang sekarang ngaku bukan orang Quraisy pengen jadi khalifah, lah, gagal, hadirin sekalian. Nanti kita sekarang disuruh, lemah kita ini. Betul kita ini pengen sistem Islam, cuma jangan buru-buru, justru nanti habis nanti kita ini. Ya, berdakwah dengan sabar, suruh orang sholat, suruh orang bertauhid, ya. Tidak bisa sekarang ini khalifah ini, hadirin sekalian. Karena umat Islam berpecah belah, banyak berbuat kerusakan, kesyirikan banyak sekali. Negeri kita ini dikenal di sana, di negeri-negeri Islam, negeri syirik kebanyakan. Ya, sama apa? Pinter bulu tangkis karena sering juara. Pas itu saja. Ya, terkenal dengan apa? Negeri syirik. Wong mau balap motor aja stadionnya panggil apa? Pawang. Dilihat seluruh dunia ini, negeri Islam pakai pawang. Itu kalau ada orang yang ngerti tauhid, tidak laku itu. Dukun pawang nggak laku, hadirin sekalian. Disuruh bertobat dia 3 hari, kalau enggak dipancung itu. Ya, dukun tukang sihir ini. Ya, itu hukum Islam. Kalau ada hukum apa? Islam. Dan sekarang apakah ada hukum Islam? Ada, tapi sebagian kecil. Masalah nikah pakai Islam enggak? Ayo kan? Pakai. Kata siapa enggak ada hukum Islam? Ada. Dalam hal ibadah, salat sesuai Islam enggak? Sesuai. Haji, Ramadan, dilarang enggak kita puasa Ramadan? Enggak kan? Ya, cuma kalau hukum pidana belum, Mas Yan. Potong tangan belum. Ya, maka dipuji oleh Allah kalau ada hakim, pemimpin yang melakukan hukum Islam. Kalau khalifah itu dibaiat dari timur sampai barat, baiat langsung. Enggak baiat diperangi. Enggak boleh ada 2 khalifah, ada 1 diperangi. Harus 1. Kalau yang ada ini namanya pemimpin-pemimpin umaro. Karena negeri umat Islam banyak, masing-masing negeri dipimpin oleh 1 pemimpin. Makanya namanya apa? Waliul amr. Umaro, bukan bukan apa? Khalifah. Khalifah nanti, hadirin sekalian. Sekarang sibuk bicara khalifah, bicara masalah tauhid. Ini penting. Masalah apa? Tauhid. Sampai ada suatu kelompok gak datang khalifah. Akhirnya apa? Mereka muktamar.
mengangkat Khomeini jadi khalifah, bayangkan, ditawari khalifah. Na'udzubillah min dzalik. Dipikir Khomeini kuat. Ya enggak mau Khomeini, kecuali Anda masuk Syiah dulu baru saya mau. Kemudian gagal, seminar lagi. Menawari siapa? Saddam Hussein sebagai apa? Khalifah. Dipikir waktu itu Irak suatu kuat, yang kuat sekali, militernya kuat. Ditawari jadi apa? Khalifah. Dipaksakan, miskin. Sampai orang-orang yang enggak benar diangkat sebagai apa? Khalifah. Pokoknya harus ada khalifah. Enggak benar ini sekalian. Sampai sekarang perjuangannya enggak ada sama sekali. Menegakkan khilafah enggak ada. Setiap negara menyerang dia. Seperti itu. Khalifah itu anugerah dari Allah. Ya, datang sendiri nanti, jangan khawatir Imam Mahdi nanti yang dibaiat. Hadirin sekalian, yang ada ini cuma pemimpin hakim Indonesia siapa? Bapak Jokowi. Hakim Jakarta siapa? Bapak Anies. Hakim Jawa Timur maksudnya Amir, pemimpin Ibu Khofifah. Ya itu sudah. Ya, sesuai dengan keadaan kita ini. Kalau keadaan kita pas-pasan, ya pemimpinnya pas-pasan. Ya, keadaan kita pas-pasan itu minta pemimpin Imam Mahdi ya tidak bisa, jadi sekalian. Ya, keadaan kita naik dikit bagus, masya Allah, jujur dikasih pemimpin yang jujur. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah apa? Diri mereka sendiri. Masih banyak yang ngawur. Di Gresik kemarin yang viral itu, nikah sama kambing, bayangin. Nikah sama kambing dihias begitu. Lu nikah beneran. Ya, enggak tahu malamnya bagaimana itu. Ya, dipanggil sama MUI, dicelah habis-habisan sama para tokoh. Minta ampun, nangis-nangis kemarin. Ya, sampai seperti itu. Hadirin sekalian, banyak yang masih ngawur begitu. Kemudian dikasih pemimpin yang baik, ya tidak mungkin. Kita ini dikasih oleh Allah pemimpin sesuai dengan keadaan apa? Kita. Kalau dikasih pemimpin yang apa tegas Islami gitu, bisa jadi kita nggak siap nanti. Wah, terlalu keras pemimpinnya ini, nggak boleh ini haram. Ya kan begitu. Ya pelan-pelan kembali kepada perilaku jahiliyah, hadirin sekalian. Jadi orang-orang jahiliyah itu bercerai-berai di dalam ibadah dan agama mereka. Kita tidak boleh bercerai-berai. Ya, bersatu sesama muslim. Tidak boleh saling menyerang. Pengajian aja dibubarkan. Apa alasannya? Ingin ngaji. Lah itu yang joget-joget itu, yang bajunya apa kekurangan kain itu, kok dibiarkan? Ya, sampai seperti itu di antara muslim sendiri padahal. Hadirin sekalian. Nah, ini menunjukkan bercerai-berai dalam hal agama. Makanya Islam memberikan solusi. Kalau kalian lagi berselisih, kembalikan kepada siapa? Quran dan hadis. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kembalikan kepada adat-adat. Ya. Nabi menentang itu adat-adat yang tidak sesuai dengan Islam. Nabi menentang karena mereka itu orang musyrikin. Mereka tidak mengikuti Nabi, tetap mengikuti adat istiadat. Ditentang sama Nabi. Kenapa tidak mengikuti kebiasaannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menyembah Allah saja? Kok lebih mementingkan mengikuti apa? Adat istiadat menyembah berhala kok diikuti? Kok nggak diikuti Nabi Muhammad yang bawa wahyu ini? Kok lebih mengikuti hawa nafsu? Itu yang terjadi, dibela mati-matian. Yang Islam nggak dibela mati-matian. Bayangkan. Nah, itu yang terjadi, hadirin sekalian. Maka inilah yang kemudian ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perilaku jahiliyah yang ketiga, yang ketiga ya.
anna mukhalafatu waliul amr wa 'adam al-inqiyad lahu fadilah was-sam'a wa ta'ah lahu dhullun wa mahana. Keyakinan mereka, perilaku jahiliyah tentang oleh Nabi, hadirin sekalian, mereka itu menganggap bahwa menyelisih pemerintah adalah suatu keutamaan, sedangkan taat dan terikat dengan pemerintah merupakan suatu kehinaan. Ini jahiliyah ini. Banyak terkadang aktivis itu pokoknya lawannya harus apa? Pemerintah. Kalau nggak melawan perintah bukan ustadz itu. Ini jahiliyah itu. Guru agama atau tokoh kalau nggak melawan perintah berarti bukan apa tokoh, itu jahiliyah. Nggak semuanya harus begitu, hadirin sekalian. Padahal buktinya kita ini disuruh oleh Nabi dan Allah taat kepada apa? Ulil amri dalam hal apa? Kebaikan. Dalam hal maksiat tidak boleh apa? Taat. Dalam hal kebaikan apa saja? Banyak. Yang bisa membuat kita baik, perintah dari pemerintah harus kita taati. Yang maksiat tidak boleh kita taati. Bukan berarti memberontak. 3 hal tadi itu tertulis dalam sabda Nabi. Yang pertama ibadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, dan jangan berpecah belah, dan taat kepada pemerintah atau menasihati mereka. Nabi mengatakan innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 amal perbuatan. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Hadza awal. Wasani, yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan agama, jangan bercerai-berai. Sani, wasalis, wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Hendaklah kalian saling menasihati, terutama kepada pemimpin yang memimpin kalian. Selama dia muslim ya. Selama dia Muslim. Jangan dicela terus. Ya, sama sekali nggak ada kebaikan. Masa nggak ada, hadirin sekalian? Ada kebaikan itu ada. Ya, ini ciri orang-orang jahiliyah. Taat sama yang baik saja. Yang nggak baik jangan taat. Menyuruh untuk berpaham ateis, komunis, jangan ditaati. Kan begitu ya. Menyuruh untuk paham liberal, pluralisme agama, sekularisme, nggak boleh taati, karena itu isme kufur itu. Isme kufur dari barat. Liberal, bebas, kita ini bebas. Anda mau sholat, nggak mau sholat itu bukan urusan kamu, bebas pokoknya. Ya kan? Sekularisme memisahkan antara agama dengan dunia. Pluralisme agama yang menganggap semua agama itu sama. Ini tidak boleh ditaati. Hadirin sekalian, kalau yang baik ditaati. Ya, dan disuruh sabar, sabar. Menasihati mereka, terus menasihati mereka. Ya, jangan dipaksakan. Karena dipaksakan kalah kita. Kasihan nanti yang orang-orang awam ini. Tidak mungkin menang, mereka punya kekuatan, hadirin sekalian. Nah, ini Nabi wanti-wanti umatnya hati-hati. Ya, tidak harus kemudian menentang pemerintah itu suatu keutamaan. Ada orang bilang ini ustadz, ini ulama, ini nggak pernah menentang pemerintah, bukan ulama. Bukan ulama. Berarti ini ciri-ciri khawarij. Ciri-ciri khawarij kalau begitu. Khawarij itu, hadirin sekalian, gerakannya selalu memberontak. Pokoknya tauhid kafir. Ya sudah, diperangi sama pemerintah. Tidak hanya diperangi, dibunuhi. Nggak pakai sidang, tembak mati. Langsung ribut, kafir. Ya sudah, wis memang begitu. Bahkan akan keras lagi pemerintah. Hadirin sekalian, apakah ini yang diperintahkan oleh Islam? Apakah seperti ini, hadirin sekalian? Disuruh
sabar. Nabi aja di Mekah itu ditaruh kotoran ya binatang ketika sholat di punggungnya itu, diludahi. Nabi sabar memang, sabar. Ada yang tadi SMS saya kita buat grup di kantor, karyawan semuanya muslim kecuali satu Nasara. Kita ini selalu agama terus. Akhirnya tidak boleh sama pimpinan dipanggil. Ya, tidak boleh bicara masalah agama karena ada orang apa? Non-muslim, padahal non-muslimnya cuma berapa? Satu. Panggil, kalau enggak dikeluarkan. Enggak boleh bicara agama lagi. Bagaimana ini? Ya kita katakan sabar. Sabar. Kalau enggak sabar Anda keluar dari pekerjaan. Karena bisa jadi orang Nasrani posisinya kuat. Suaranya kuat, ya. Sekarang ini hadirin sekalian, sabar. Dakwah Anda bisa ke person karyawan. Ngirim berita-berita Islam, dakwah bisa. Tidak harus WA itu. Kadang begitu pimpinan itu muslim itu. Karena jahil, karena bodoh. Yang dibela bukan Islam, justru non-muslim. Akhirnya WA itu isinya gak karu-karuan. Gambar-gambar gak karu-karuan. Bayangkan, buat guyon-guyonan, padahal awalnya masalah agama, tapi dilarang untuk menghormati non-muslim katanya. Karena pimpinannya begitu, kurang agama. Nah ini hadirin sekalian, sama Islam aja masih kurang agama. Dengan WA yang agama terus, tidak mau mereka itu. Pinginnya itu ada buka-buka aurat, begitu. Sama muslim. Terus bagaimana dapat pemimpin yang adil itu bagaimana? Nah, itu yang terjadi. Nah ini kembali kepada hadirin sekalian, tadi itu 3 hal ya, ciri khas jahiliyah, beribadah kepada selain Allah, tawassul yang salah. Boleh tawassul, itu boleh, tapi yang syar'i seperti kita menyebut nama Allah, Asmaul Husna, tawassul dengan Asmaul Husna. Kemudian tawassul dengan amal saleh yang paling ikhlas yang pernah kita kerjakan. Kalau Anda punya masalah, apa saja masalah ekonomi, masalah politik, ya masalah Anda diancam orang, tawassul dengan menyebut amal soleh yang pernah Anda kerjakan yang paling ikhlas. Katakan, ya Allah, saya sekarang punya masalah besar ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali kamu. Saya dulu pernah. Tidak ada orang yang tahu antara aku dengan kamu ya Allah. Saya pernah bantu tetangga, bantu anak yatim, bantu janda. Bantu apa? Janda. Ya, tidak ada yang tahu, ikhlas. Tolong ya Allah dengan amalanku ini selesaikan saya punya masalah. Boleh enggak seperti itu? Boleh tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan minta doa orang soleh boleh, tapi yang masih hidup boleh enggak? Boleh ya Syekh, kalau kamu pergi ke Mekah doakan saya. Ya, orang yang ahli ibadah. Umar pernah disapa Nabi, diantar Nabi sebelum ke Mekah haji. Ya Umar, tolong kalau kamu sampai di sana tanah haram, doakan kita yang di sini, doakan saya, doakan sahabat-sahabatmu. Bayangkan, Nabi minta doa kepada siapa? Umar. Nabi tahu Umar ini orang bertakwa. Doakan ya Umar, tolong bantu doa kita yang di sini. Itu boleh. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.